Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi manajemen pemasaran syariah tentang asuransi syariah. Sebelum membahas materi, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Fitria Alvina, NIM 4118221. Kemudian ada Mbak Rifatul Aini, NIM 4118244, dan ada saya sendiri, Hidayah, NIM 4118085. Kemudian masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian asuransi. Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan untuk membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum, konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah satu dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh mereka. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi resiko yang mendasar atau dalam menghadapi resiko atas harta yang dimiliki. Demikian pula hukumnya dalam dunia usaha yang menjalankan kegiatannya saat menghadapi berbagai resiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya. Kemudian, apa sih perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional? Yang pertama, konsep asuransi syariah, yaitu sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabaruk. Konvensional itu perjanjian antara dua pihak atau lebih. Pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. Kemudian materi selanjutnya tentang perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah akan dijelaskan oleh Mbak Alvina. Baik, selanjutnya yang ketiga, perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Yang pertama dari sumber hukum. Syariah ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Fatwa DSN MUI. Yang kedua konvensional, pikiran manusia, falsafah, dan kebudayaan, sementara modus operandinya didasarkan atas hukum positif akad. Yang kedua perbedaan akad dan prinsip. Syariah akad prinsip tolong-menolong atau tafakul, konvensional akad prinsip jual beli atau tabaduli. Yang ketiga pengawas. Syariah adanya pengawas syariah, fungsinya mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana. Yang kedua konvensional, tidak ada sehingga dalam prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'i. Perbedaan yang keempat yaitu jaminan atau resiko. Syariah saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya atau ta'awun, dan konvensional transfer dari tertanggung kepada penanggung. Perbedaan yang kelima yaitu investasi dana. Syariah, investasi dana berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudharabah. Konvensional, investasi dana berdasarkan bunga. Perbedaan yang keenam yaitu kepemilikan dana. Syariah, dana yang terkumpul dari nasabah atau permi merupakan milik peserta perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola. Konvensional, data yang terkumpul dari nasabah atau permi merupakan milik perusahaan. Perusahaan bisa menentukan investasinya. Perbedaan yang ketujuh yaitu pembayaran klaim. Syariah dari rekening tabarruk seluruh peserta sejak awal sudah diikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah. Konvensional dari rekening dana perusahaan.
berprinsip pada saling menanggung risiko antar sesama peserta. Hal ini menjadikan asuransi syariah ideal bagi setiap kalangan yang ingin dana asuransinya dikelola secara transparan. Perkembangan pesatnya lembaga-lembaga asuransi syariah di Indonesia menunjukkan besar minatnya kaum muslimin untuk menjawab kebutuhan mereka akan lembaga asuransi yang aman dan sesuai syariah. Meskipun asuransi pernah dan masih menjadi suatu perdebatan atau pro kontra seputar hukumnya menurut syara, tetapi secara de facto umat Islam membutuhkan keberadaan lembaga asuransi yang berdasarkan syariah, bebas dari praktek riba, gharar, dan maisha. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang perkembangan asuransi syariah yang ada di Indonesia. Pertumbuhan asuransi syariah didukung oleh ketentuan regulasi yang dapat menjamin kepastian hukum kegiatan asuransi syariah. Ketentuan hukum yang mengatur asuransi syariah diantaranya yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 92 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 92. Kemudian yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan tanggal 30 September tahun 2003 tentang penilaian kemampuan dan kepatuhan bagi direksi dan komisaris perusahaan asuransi. Yang keempat, Keputusan Menteri Keuangan tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Yang kelima, Keputusan Menteri Keuangan tentang pemeriksaan perusahaan asuransi. Yang keenam, Keputusan Menteri Keuangan tentang kesehatan keuangan asuransi dan perusahaan reasuransi. Yang ketujuh, Keputusan Menteri Keuangan tentang perizinan usaha, perusahaan asuransi, dan perusahaan reasuransi. Jadi, untuk mendukung perkembangan asuransi syariah yang ada di Indonesia, Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah yang menjadi acuan dari sisi syariah dalam penyelenggaraan kegiatan asuransi syariah yang ada di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang problematika asuransi syariah. Asuransi yang berkembang di masyarakat sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan manajemen resiko, yaitu pengguna baik pihak tertanggung akan mendapatkan manfaat untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi di masa mendatang. Dan ada sejumlah metode yang digunakan untuk dapat mengelola resiko yang mencakup penghindaran, pengendalian kerugian, retensi, transfer non-asuransi, dan asuransi atau takaful. Selain daripada itu, setiap organisasi perlu memiliki model bisnis. Hal ini karena sebuah organisasi harus mengambil keputusan yang tepat untuk menjamin keberlangsungan dari organisasi tersebut. Sementara model bisnis itu haruslah berjalan senada dengan ketentuan identitas yang